Akhir-akhir ini, ya walaupun nggak akhir-akhir banget ya, tapi ada istilah yang kedengarannya keren, namanya experience economy gitu ya. Jadi ya sebenarnya dikenal ini udah nggak lama, ya apa udah nggak baru-baru banget. Tapi experience economy ini menarik banget gitu, karena ini merubah cara kita berpikir, cara kita nge-running bisnis. Dan kalau kita nggak bisa beradaptasi terhadap ini, akhirnya kita akan tergerus. Dan menariknya adalah banyak orang yang awalnya meng-underestimate, bahkan sampai sekarang banyak yang udahlah itu nggak bakal kemana-mana, nggak bakal gede, akhirnya bisnisnya tergerus sama bisnis-bisnis yang menjalankan experience economy. Halo, selamat datang di Marketing, saya Ignatius Untung. Ya, jadi kalau kita ngomongin experience ekonomi, sebenarnya di dunia sendiri itu diperkenalkannya udah dari tahun 98 ya. Nah, cuma di Indonesia ya baru beberapa tahun belakangan lah yang mulai diomongin, itu pun juga nggak sampai booming-booming amat gitu ya. Ketika diperkenalkan, experience ekonomi ini membawa 4 aspek gitu, education, entertainment, escapist, sama estetik. Saya nggak mau bahas itunya karena udahlah baca aja bukunya experience ekonomi gitu ya. Tapi saya mau membahas menyikapi experience ekonomi ini hal yang menarik, dan saya mau narik gimana caranya kita nge-running bisnis gitu ya. Dan nggak selalu sama dengan apa yang diperkenalkan di awalnya, tapi saya percaya ini bisa kasih satu perspektif yang menarik gitu ya. Intinya dari experience ekonomi adalah situasi di mana konsumen itu membeli sesuatu untuk pada akhirnya sebenarnya mendapatkan experience tertentu. Yang dibeli itu experience-nya gitu ya. Contohnya apa? Contohnya kalau kita lihat ya Starbucks gitu ya. Starbucks itu jual kopi nggak sih? Jual gitu. Tapi yang dijual itu sebenarnya bukan kopi, tapi experience gitu ya. Jual tempat untuk bisa break sebentar dari kantor, baca buku, cek HP, ketemu teman, atau tempat kerja di luar kantor dan di rumah. Sekarang musimnya WFA ya, WFC, work from anywhere atau work from cafe gitu. Jadi orang mulai ke sana. Dan orang rela bayar lebih mahal. Beli kopi bayar 50.000, 60.000. Zaman dulu mah kita nggak mau. Alah, kopi berapa sih? Kopi saset kan paling 5.000 gitu ya. Dan bisnis kopi itu modalnya tuh kecil gitu ya. Kopi berapa biji sih paling gitu kan, harganya berapa terus habis itu dijual dengan segitu. Kenapa bisa segitu? Karena itu tadi yang dijual experience gitu ya. Terus Singapore Airlines juga sama gitu ya. Kalau kita ngomongin airlines, penerbangan, maskapai gitu kan, sebenarnya kalau ngomongin yang awalnya kan kita cuma ngomong ini transportasi untuk pindah dari satu titik ke titik yang lain gitu ya. Terus habis itu ada yang layanan full flare ya, yang bisa yang dapat makan, yang ya segala macam gitu. Tapi bukan satu-satunya Singapore Airlines gitu ya. Tapi kita bisa bilang Singapore Airlines salah satu yang terbaik, walaupun harganya juga paling premium. Tapi toh tiketnya selalu habis juga gitu ya, sering kali habis gitu. Nah, kenapa begitu? Karena orang nyaman gitu ya. Bukan cuma waktu long flight gitu, bahkan terbang Jakarta Singapura yang cuma 1 jaman aja juga orang juga masih banyak yang terbang pakai SQ. Kita lihat aja ya, event kayak Garuda gitu ya, itu terbang dari Jakarta ke Singapura nggak selalu pakai pesawat besar, kadang-kadang dia pakai pesawat kecil gitu. Terus habis itu airline lain, entah AirAsia, Lion segala macam, semua pakai pesawat kecil gitu ya. Singapore Airlines terbang Jakarta ke Singapura selalu pakai pesawat besar, pesawat double alley ya namanya ya. Jadi pesawat yang gede gitu. Nah, kenapa begitu gitu loh? Karena memang itu tadi, memang nyaman. Saya dulu tuh takut terbang gitu ya. Jadi pengalaman terbang jauh pertama kali waktu itu ke Amerika, itu saya pakai Singapore Airlines gitu ya, karena saya pikir wah udah deh, saya takut terbang, jadi saya mau yang paling aman, yang paling baik lah gitu ya. Tadinya takut kelaparan karena terbang ke Amerika itu kan 20 sekian jam lah ya, 23-24 jam belum termasuk transit. Udah deh, kita bawa makanan banyak, ternyata makanannya nggak kemakan gitu ya, dan kita malah kekenyangan karena sepanjang penerbangan itu, sepanjang perjalanan dikasih makanan banyak banget dan enak-enak banget gitu. Jadi memang beda. Hotel dan restoran juga sama gitu ya. Kalau zaman dulu gitu ya, hotel dan restoran itu ya udah jual makanan. Sekarang itu enggak, sekarang tuh jual interior gitu ya. Interiornya instagramable katanya gitu kan. Rasa makanannya pun akhirnya juga jadi nggak penting-penting amat. Bukan berarti itu bisa makanan nggak enak sekalipun gitu. Tapi
apa ya, kesenangan dan kenyamanannya itu didapatnya tuh bukan cuma dari makanan tapi juga dari apa ya, dari nginep di sana kalau hotel, kalau restoran dari bisa foto-foto, share dan lain sebagainya gitu kan. Terus abis itu kalau kita ngomong restoran ya, ada McD versus KFC gitu ya. Jujur secara rasa saya lebih suka ayamnya KFC. Ya ini personal aja ya, bukan endorse, bukan apa gitu. Tapi harus diakui bahwa outletnya KFC itu sebagian besar tidak sebaik McD. Ya saya mengakui itu gitu ya. Nggak begitu nyaman, interior meja kursinya kadang-kadang udah usang, udah tua gitu ya. Nggak ada drive-thru, kadang-kadang bau gitu dan lain sebagainya. Sementara McD, drive-thru itu jadi standar dan selalu dibikin proper. Restorannya bersih, lega, interiornya bagus, modern gitu ya. Dan menariknya, walaupun saya mengakui bahwa ayamnya KFC itu lebih enak dari McD, setidaknya buat saya, tetapi saya lebih sering beli ayamnya McD akhirnya dibanding KFC gitu. Jadi ini membuktikan bahwa experience itu sebegitu pentingnya, bahkan rasa pun bisa dikalahkan gitu ya. Ya tapi orang lain bisa beda. Nah, ketika kita ngomongin soal experience ekonomi, saya mau ngebawanya dari ada satu istilah namanya SDL, Service Dominant Logic. Kalau teman-teman belajar marketing beneran, artinya kuliahnya marketing, nanti ada mata kuliah namanya service marketing. Nah, dari service marketing tuh habis itu belajar tentang kan ada product marketing, ada service marketing. Kalau product marketing tuh mainnya 4P gitu kan, product, price, promotion, place gitu ya. Terus habis itu kalau service marketing tuh 7P atau 8P gitu kan, tambah people, process sama physical cues gitu. Kalau 8 macam-macam versinya, ada yang productivity and quality, ada yang macam-macam gitu. Tapi 8P jarang dipakai, biasanya sampai 7. Nah, habis itu keluar terminologi namanya service dominant logic. Service dominant logic ini sebenarnya turunan dari service marketing. Intinya adalah bahwa bahkan ketika orang membeli produk, membeli mobil, yang dibeli itu bukan fisiknya, bukan body kaleng, bukan apanya, tapi lebih ke manfaatnya, lebih ke layanannya, jobs to be done-nya tuh apa gitu kan. Ketika orang beli HP, yang dibeli itu bukan fisik teleponnya, tapi layanan yang diberikan HP itu, bisa main game dengan smooth, bisa internet, bisa foto dengan bagus dan lain sebagainya. Nah, experience ekonomi itu sebenarnya kalau saya ngelihat mengadopsi dari sana gitu. Jadi jauh lebih maju lagi karena yang dibeli itu sebenarnya pengalamannya gitu ya. Dan pengalaman ini memunculkan perasaan. Ini tentang perasaan nyaman dan bangga terbang pakai SQ misalnya. Perasaan happy ketika nginep di hotel yang instagramable, terus habis itu kita bisa share kemana, terus habis share ke IG gitu ya, Instagram, terus di like sama temen, ditanya nginep di mana, keren banget dan sebagainya gitu ya. Jadi kita juga punya social wealth yang kita mau dipandang menarik karena hal-hal yang oleh sosial, karena hal-hal yang nggak melulu karena mahal, tapi lebih karena, kok ini menarik ya gitu. Nah, kalau kita ngomongin experience ekonomi, experience sendirinya kebagi dua gitu ya. Yang satu yang direct, yang kedua yang indirect. Yang direct itu yang dirasain langsung ketika dipakai. Misalnya terbang naik SQ gitu ya, dapat layangan check-in gampang, drop baggage-nya cepat gitu ya, ruang tunggunya oke, dekat sama gate gitu kan, boarding tertib dan lain sebagainya, kursi nyaman, makanan dan lain sebagainya. Yang kedua indirect. Yang indirect apa? Yang dirasain tidak langsung karena orang lihat pakai gitu ya. Lihat kita pakai, terus misalnya ya tadi makan makanan restoran enak gitu ya, bukan enak, tempatnya keren gitu, terus kita upload ke Instagram, ke sosmed gitu ya, terus habis itu banyak orang nanya, banyak orang komen, wih keren lo, dipuji dan lain sebagainya. Terus itu yang indirect. Jadi dua-duanya sama-sama menarik. Nah, ini experience ekonomi ini booming kan sebenarnya ketika milenial nih mulai jadi kelompok paling besar konsumen ya. Jadi sekarang ini kelompok pembeli terbesar itu milenial, usia-usia milenial ya. Dari kelahiran tahun 80 sampai 94, karena satu generasi itu 15 tahun ya. Nah, milenial ini kan sebenarnya memang trennya, memang karakternya lebih menghargai possession yang bentuknya experience ketimbang good. Kalau saya Gen X, saya 79, jadi beda setahun sama Gen Y, milenial gitu ya. Kalau Gen X itu sukanya beli sesuatu yang ada fisiknya gitu ya. Jadi punya rumah, punya mobil, makanya bisnis 2 itu jaya-jayanya waktu Gen X. Begitu masuk ke milenial, milenial nggak khawatir untuk nggak punya mobil, toh ada ojek online gitu ya. Nggak punya rumah, nggak apa-apa, bisa kos, ada co-living, atau bahkan ada istilah digital nomad gitu kan. Kerja di perusahaan digital atau kerja dengan fasilitas koneksi internet, tapi bisa tinggal di mana aja gitu. Jadi itu tadi, yang penting adalah pengalaman gitu. Jadi lebih penting bisa jalan-jalan, liburan, bisa tinggal di kota yang berbeda dan lain sebagainya gitu ya. Jadi penting sekali untuk ngerti experience ekonomi dari satu, karakternya milenial itu mendominasi itu. Yang kedua adalah emotion gitu ya. Experience itu mempengaruhi emotion dan emotion itu adalah memory marker gitu. Jadi otak kita itu mengingat sesuatu yang punya
punya emotional value yang kuat. Apapun itu, mau senang, mau takut, mau marah, mau apapun gitu ya. Karena sesuatu yang emotional value-nya jelas, yang salient, itu biasanya mengandung dua. Kalau nggak pleasure, pain. Dan program otak kita kan selalu itu dia. Kalau nggak cari pleasure, avoid pain. Jadi ketika kita di jalan ngelihat orang berantem, kan emosi kan. Orang berantem tuh gitu, pengen berhenti, pengen lihat ada apa sih gitu ya. Karena itu tadi buat otak kita penting untuk ngelihat ini ada apa. Ada sesuatu yang berbahayakah buat saya, atau ada sesuatu yang menarik yang saya bisa rekam, masukin TikTok, terus habis itu dikomenin orang, kurang lebih kayak gitu. Jadi selalu untuk dua itu tadi gitu. Jadi begitu juga dengan hal-hal yang kita ingat yang tadi, yang experience-nya bagus, kita ingatnya lebih baik karena itu tadi ada emotion yang menyertainya sehingga ditandai sama otak sebagai sesuatu yang harus diingat gitu kan. Dan bahkan bukan cuma itu, rasa dari itu sendiri, emotion itu tadi juga men-trigger ingatan. Jadi penting banget untuk ngerti bahwa experience itu pengaruhnya ke emotion itu tadi gitu kan. Nah, masalahnya adalah bukannya ketika produknya bagus juga bikin happy, benar gitu. Nggak bisa dibantah ketika kita pakai produk bagus, terus experience-nya bagus, terus kita juga jadi happy dan lain sebagainya. Tapi bahkan hal-hal experience di luar produk itu pun mempertebal atau bahkan membuat orang lebih meningkatkan nilainya gitu, nilai kepuasannya gitu ya. Kalau produknya nggak cocok pun gitu, kita makan restoran, aduh sebenarnya makanannya biasa-biasa aja, agak overpriced, tapi experience-nya bagus gitu, instagramable dan lain sebagainya. Kita pun ketolong, kita pun jadi masih ya bolehlah lain kali kesini lagi lah dan lain sebagainya. Gitu. Selanjutnya experience juga improve mood gitu ya. Ketika emosinya naik, mood pun membaik gitu ya. Naik nih maksudnya emosi naik tuh bukan jadi marah ya, tapi ketika emotional value-nya naik gitu ya, kita senang, kita moodnya membaik. Dari situ orang jadi mau lebih spend lebih banyak gitu. Kita lihat aja orang-orang yang lagi liburan tiba-tiba lebih boros, orang-orang yang baru jadian tiba-tiba lebih boros, yang baru punya anak lebih boros gitu. Karena mood ini juga memang nurunin buying filter. Ketika kita happy, kita berusaha untuk tidak terlalu selektif karena ya sudahlah moodnya lagi enak nih, jangan diganggu sama penolakan sama hal-hal yang luar biasa gitu. Dan menariknya adalah walaupun orang lebih bablas beli barangnya, tapi orang nggak nyesel karena orang nggak mau ngerusak mood dan orang nggak mau ngulang. Udahlah yang udah lewat aja gitu ya. Nah, menariknya lagi adalah otak kita nih sebenarnya pinter banget, tapi juga dalam tanda kutip bodoh banget. Kita bisa overshadow ya. Contoh misalnya makan di resto rasanya biasa aja, tapi experience-nya oke. Gitu. Makanan yang biasanya yang biasa-biasa ini aja kan sebenarnya bikin pain kan buat kita. Aduh, saya bayar tapi kok rasanya begini doang. Nah, ketika experience-nya oke itu membuat pleasure-nya ada, muncul gitu kan. Dan akhirnya sesuatu yang tidak menarik ini jadi ternetralisir lah dalam tanda kutip ya. Karena kita nggak bisa, manusia itu tidak bisa berada di dua emosi dalam waktu bersamaan. Jadi kita nggak bisa happy dan sedih dalam satu saat. Nah makanya experience ekonomi ini menarik karena ketika dia bisa menaikkan mood, ketika dia bisa menaikkan happiness gitu ya, dia akan menawar sesuatu yang kita tidak suka gitu. Jadi menarik banget. Jadi kesimpulannya, apapun bisnisnya makin nggak bisa lepas tangan dari experience. Apapun itu ya, harus lebih memperbaiki experience. Makanya mulai ada tim-tim CX ya, customer experience. Sayangnya orang-orang CX ini masih banyak yang asal comot gitu ya, mohon maaf gitu ya. Maksudnya asal comot apa gitu. Dia tidak benar-benar belajar tentang consumer experience, dia tidak belajar tentang consumernya gitu. Karena namanya consumer experience, artinya dia harus banget, wajib sekali untuk ngerti konsumen. Nah sayangnya masih, oh kamu jago project management ya, udah kamu di sini deh. Oh kamu suka research ya, kamu taruh sini deh. Padahal nggak semua orang yang seperti ini itu ngerti konsumen. That's why makanya kalau mau perusahaannya secara experience-nya naik dan sebagainya, harus ngambil orang-orang yang juga memang ngerti banget konsumen dan tertarik sama konsumen. Gitu. Nah di akhir seperti biasa ada kuis yang menarik, detailnya sebagai berikut. Jawaban dan pemenang dari kuis hari ini bisa dilihat di episode selanjutnya, makanya jangan kelewatan, selalu ikuti channel ini, follow, subscribe gitu ya. Share ke teman-teman kalau perlu biar makin banyak yang lihat gitu, biar makin seru. Saya Ignatius Untung, pamit undur diri.
Gimana? Seru-seru kan videonya? Kalau suka, jangan lupa komen dan like ya. Masih banyak juga nih video-video yang keren-keren lainnya, gitu kan? Dan jangan lupa subscribe juga Market Trade TV di sini nih.